Pengadilan Inggris, Cina terbukti bersalah melakukan genosida terhadap Muslim Uighur. Pengadilan independen yang berbasis di Inggris memutuskan bahwa Cina telah melakukan genosida terhadap minoritas Uighur di Provinsi Xinjiang. Putusan tersebut didasarkan pada sejumlah bukti dan temuan, termasuk kebijakan pengendalian kelahiran hingga sterilisasi paksa yang menargetkan menghancurkan sebagian populasi Uighur. Ketua Pengadilan Geoffrey Nice mengatakan tindakan tersebut merupakan kebijakan yang terkait langsung dengan Presiden Xi Jinping dan pejabat tingkat tinggi lainnya. Panel juga percaya bahwa Xi beserta petinggi lainnya bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Represi yang luas ini tidak akan ada jika sebuah rencana tidak disahkan di tingkat tertinggi, kata Nice kepada panel pengadilan yang terdiri dari pengacara, akademisi dan pebisnis seperti dikutip Associated Press. Diperkirakan ada 1 juta orang atau lebih minoritas Muslim telah dikurung di kamp pendidikan ulang di Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir. Audiensi di pengadilan Inggris adalah upaya terbaru untuk meminta pertanggungjawaban Cina atas kebijakan yang menargetkan orang-orang Uighur dan etnis Turki yang menjadi minoritas Muslim. Sekitar 30 saksi dan ahli memberikan bukti pada audiensi publik di pusat kota London awal tahun ini dengan tuduhan penyiksaan, aborsi paksa, pemerkosaan dan pemukulan oleh pihak berwenang saat berada di pusat penahanan negara. Audiensi juga meninjau bukti yang merinci kebijakan lain termasuk pemisahan anak kecil dari keluarga mereka dan penghancur masjid. Membaca putusan pengadilan, Nice menemukan tidak ada bukti pembunuhan massal di Xinjiang, tetapi ia mengatakan ada upaya dugaan untuk mencegah kelahiran sama dengan niat genosida. Menurut Nice, mereka yang ditahan sebagian besar dibebaskan setelah indoktrinasi ulang. Itu adalah bagian dari rencana pemerintah pusat yang dirancang untuk memecah setiap aspek budaya Uighur. Panel juga mengatakan telah menemukan bukti kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan dan kekerasan seksual terhadap orang-orang Uighur. Kendati begitu, panel tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi kepada Cina. Tetapi penyelenggaraan berharap proses pengungkapan bukti secara terbuka akan membantu meningkatkan tekanan internasional untuk mengatasi dugaan pelanggaran. Terungkap dari dokumen bocor, Presiden Cina perintahkan kekerasan pada Muslim Uighur. Beberapa dokumen bocor mengungkap Presiden Xi Jinping memerintahkan langsung tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Beberapa dokumen bocor mengungkap bagaimana para petinggi Partai Komunis Cina termasuk Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang memerintahkan tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim di Xinjiang. Dokumen yang disebut Xinjiang Papers itu berisi pidato-pidato para petinggi yang menyerukan penahanan massal hingga kerja paksa terhadap Muslim Uighur. Dikutip dari BBC, beberapa dokumen sebelumnya telah bocor selama pengadilan independen di Inggris pada September lalu, namun sebagian belum pernah diterbitkan. Xi dan Li disebut membuat pernyataan langsung yang terkait pada kebijakan terhadap Muslim Uighur, termasuk kamp interniran, sterilisasi massal, asimilasi paksa, pendidikan ulang hingga kerja paksa. Cina mendapatkan tekanan dari dunia internasional atas dugaan melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Namun Beijing berulang kali menyangkal telah melakukan genosida terhadap Muslim Uighur. Pemerintah Cina menyebut tindakan keras di Xinjiang diperlukan untuk mencegah terorisme dan membasmi ekstremisme.
Tekanan yang diberikan pemerintah Cina pada etnis Uighur ternyata tidak hanya terjadi di dalam negeri saja. Sebuah laporan menyebutkan kalau Beijing juga melakukan tekanan pada etnis Uighur yang tinggal di 22 negara. Menurut laporan dari Proyek Hak Asasi Manusia Uighur, agen-agen Cina telah melacak, melecehkan, dan mengancam anggota komunitas Muslim Uighur di 22 negara. Skala penindasan transnasional Cina terhadap Uighur sangat menakjubkan. Dari rendisi individu hingga ancaman online sehari-hari, tidak ada kedamaian bagi Uighur yang tinggal di luar negeri, kata Omer Kanat, Direktur Eksekutif Proyek Hak Asasi Manusia Uighur, seperti dikutip dari Radio Free Asia Kamis 11 November. Laporan setebal 64 halaman dirilis bersama oleh UHRP, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Washington DC, dan kelompok pertukaran Academic of Society for Central Asian Affairs. Didasarkan pada data survei dari etnis Uighur yang tinggal di seluruh dunia, laporan tersebut menambahkan ada lebih dari 5.500 contoh peringatan dan ancaman terhadap individu dan anggota keluarga mereka di 22 negara. Dilaporkan pula munculnya pelecehan dan intimidasi terhadap etnis Uighur. Peter Erwin, pejabat program senior untuk advokasi dan komunikasi di UHRP, mengatakan taktik yang digunakan oleh agen Cina termasuk serangan cyber, pelecehan online, dan kampanye kotor publik. Skala dan ruang lingkup peretas dan operasi intelijen yang didukung negara Cina telah berkembang di negara-negara yang menjadi tuan rumah bagi etnis Uighur sejak 2014, kata Bradley Jardine, Direktur Penelitian di Oxford Society for Central Asian Affairs. Pada bulan Mei tahun ini, pemerintah Cina meluncurkan kampanye serangan keras terhadap serangan teroris di wilayah barat Xinjiang, termasuk penggerebekan polisi terhadap rumah-rumah etnis Uighur, pembatasan praktik Islam, dan pembatasan budaya dan bahasa Uighur. Sejak 2017, Cina telah menahan sebanyak 1,8 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di jaringan kamp penahanan yang diklaim Beijing sebagai pusat pelatihan kejuruan. Kamp tersebut adalah pusat dari kampanye penindasan yang juga mencakup pengendalian kelahiran dan kerja paksa, serta telah menarik tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Barat. Jika demokrasi tidak bertindak untuk memastikan kebebasan sipil komunitas rentan di dalam perbatasan mereka, konstituen kebijakan Cina yang vital akan dipaksa untuk diam, memberanikan PKC atau Partai Komunis Cina untuk terus menantang hak asasi manusia mendasar yang berdampak pada kita semua, Jardine mengatakan dalam sebuah pernyataan. Organisasi tersebut mensurvei 72 orang Uighur yang tinggal di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara, dengan 74% mengatakan mereka telah mengalami risiko digital, ancaman, atau pelecehan online. Laporan tersebut merekomendasikan agar pemerintah menerima lebih banyak pengungsi Uighur dan memberikan sanksi kepada warga negara Cina yang bertanggung jawab atas tindakan represi transnasional.